Alamak, ini gila sih ini. Astagfirullah. Kaum pelangi berjoget-joget di samping Ka'bah, geng. Ini gila, ini seram betul. Astagfirullahaladzim. Hari pertama saya di neraka, ternyata gak begitu mengerikan. Oh gila lu. Lihat, ini adalah neraka. Dan saya salah satu penghuninya. Ini kamar aku di neraka. Lu gak akan bisa ngomong seperti itu ketika nanti di real neraka yang sesungguhnya, geng. Ada yang digunakan untuk mempromosikan judi. Hah? Nasihat, kerap bermain. Lebih banyak Anda bermain, lebih banyak uang yang Anda boleh menang. Sejak bila Zizen Rozak menjadi seorang penjudi? Sejak bila? Hah? Astagfirullahaladzim. Hutang dekat bank, hutang dekat Along, hutang dekat pajak gadai atau bantuan orang yang kena banjir, sila hubungi Datuk Abdul Majid. Hah? Kerana saya mempercayai beliau untuk menyalurkan dana bantuan cuma-cuma kepada warga negara Malaysia yang memerlukan bantuan. Eyo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sepertinya sudah lama kita tidak mereaction video dari Faktau Channel, geng ya. Dan memang kebetulan kemarin itu ada ramai, geng ya, kawan-kawan dari ruang komentar, dari Instagram yang minta saya untuk mereview satu video dari Faktau Channel, geng ya. 10 tragedi AI terburuk yang pernah berlaku di Malaysia. Oke. Tren populer di Malaysia boleh terkeluar dari agama. Serius. Wah, ini cukup seram sih, geng ya. Oke lah, kita akan coba melihat bersama-sama, geng ya, seperti apa videonya, geng ya. Nah, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jika kalian teringin mungkin membeli barang-barang ya yang mungkin kalian perlukan, geng ya, silakan boleh cek ya, boleh cek di link Shopee di bawah video ini, geng ya, karena di sana ada beberapa benda-benda yang kita jual, geng ya. Nah, siapa tahu kalian berminat ya, ada kasut, ada juga barang-barang unik yang lain ya, ada peti ais, ada TV, geng ya. Waduh, siapa tahu kalian perlu TV baru kan, geng. Boleh, geng, kiranya kalau sesuai boleh check out sekarang juga, geng ya. Oke, geng, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, sampai dengan selesai video terbaru dari Faktau Channel, geng ya. Oke. Alright, video itu membongkar dua perkara yang amat popular di Malaysia. Namun melakukannya boleh menyebabkan kita mungkin terkeluar dari agama. Astagfirullah. Kerana nasihat kurang pasal isu ini. Naudzubillah min dzalik. Waduh. Oke. AI teknologi masa depan? Atau ia mungkin penghujung segala-galanya. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Apa yang dahulu Gila. mustahil kini berlaku di hadapan mata kita. Ya. Manusia boleh dipalsukan, Itulah. suara Dekat pemimpin bank, boleh hutang ditiru. dekat Along, hutang dekat pajak gadai atau bantuan Raja dari Pangin ini sampai dibuat AI, geng. Astagfirullahaladzim. orang yang kena banjir, sila hubungi Datuk Abdul Majid. Malah gambaran syurga dan neraka pun boleh dijadikan bahan jenaka. Ini Hari pertama parah saya sih di ini. neraka, ternyata gak begitu mengerikan. Kita hidup dalam era kecerdasan buatan, satu teknologi yang kononnya Alamak. dicipta untuk memudahkan, tapi semakin hari ia membuka pintu kepada fitnah paling licik, Itulah. penipuan paling halus Ramai orang mula memenuhi kawasan ini untuk merasai sendiri pengalaman kuat Skyride. dan kerosakan yang paling senyap. Apa-apaan ini? AI bukan lagi Astagfirullah. alat, ia kini mula menjadi senjata. AI is far more dangerous than nukes. Kecerdasan AI bukan sekadar teknologi,
Ia adalah amaran. Amaran itu bermula dari sekarang. Aduh. 10 tragedi AI terburuk berlaku di Malaysia yang ramai tak tahu. Okey. Sebelum tu, Ya. jangan lupa subscribe Fak Tahu Tahu. Dan Subscribe. jangan lupa tekan loceng. Ngeri juga, geng. 10. Oke. Neraka. Nah, ini ya. Korang ingat tak video ni? Pertama di neraka guys, bareng teman lama gua nih ternyata masuk neraka juga. Ayo. Walau Seolah-olah masuk neraka itu bangga, senang ya. Ini otaknya itu di mana, geng ya? Azab Allah dibuat main-main, dibuat ringan, ha? di Indonesia, video ini jadi sangat kontroversi sehingga kan turut viral di Malaysia. Dalam video itu, watak AI digambarkan berenang-renang Gila. dalam neraka seolah-olah sedang bercuti dan apa yang disebutnya Halo, kawan. sangat Ini loh, menakutkan. hari pertama saya di neraka. Ternyata gak begitu mengerikan. Oh, gila lu. Lihat, ini adalah neraka. Dan saya salah satu penghuninya. Ini kamar aku di neraka. Lu nggak akan bisa ngomong seperti itu ketika nanti di real neraka yang sesungguhnya, geng. Kita tidak bisa membayangkan, geng, seperti apa bentuk dan aslinya neraka itu seperti apa, kita nggak tahu. Ya, bahkan 100.000 1 juta berjuta-juta kali lebih mengerikan daripada yang ini, geng. Betul tak? Aduh. Itulah ramai yang meluahkan rasa marah dan takut. Komen-komen netizen jelas menunjukkan betapa perbuatan itu telah melampaui batas. Ya. Lebih mengejutkan, para agamawan dari Malaysia dan Indonesia tampil memberi amaran keras dengan mengatakan konten sebegitu seolah-olah mempermainkan azab Allah. Iluan mandi di dia. Seorang laki-laki buat video berenang-renang dalam api neraka. Dia kata tak panas, enjoy saja boleh duduk dalam api neraka. Kalau dia orang Islam, jadi kafir, laknatullah. Kerana Astagfirullah. meringan-ringankan Allah, Nah. meringankan janji Allah dan azab Allah, hukumnya murtad. Sekarang kok saya tuh bingung ya. Hukumnya murtad, geng. Gila nggak tuh, ha? Seram kan? Hanya karena berbuat seperti itu, kita nggak tahu atas dasar hukum seperti apa, ya kan? Tapi setelah tahu hal ini, kita akhirnya jadi belajar ya. Ternyata malah bisa menjadikan kita murtad, geng, ya. Nah, ini ada satu komentar juga dari Ustadz Indonesia, geng. Dan Ustadz ini cukup famous juga lah, geng, di Indonesia, geng, ya. Sekarang kok saya tuh bingung ya. Neraka kok jadi candaan gitu. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Ya, jangan dirubah. Tiba-tiba ada muncul orang yang buat konten duduk dalam neraka dan dia menyatakan neraka itu seolah-olah tempat yang sangat nyaman baginya lah. Tapi hakikatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rujuklah ayat Al-Quran Karim. Neraka ni tempat yang sangat tidak terperi azabnya. Malah terdapat juga video AI gambaran syurga dihasilkan surga. Masya Allah, ini damai banget guys. dengan tajuk Hari Pertama Masuk ke Syurga. Pertama masuk surga. Oh. Surga ya sama dengan neraka lah, geng, yang tidak boleh dijadikan bahan bercanda, geng, ya. Karena ya sejatinya kita tidak akan pernah tahu, geng, ya, surga yang sebenarnya itu seperti apa. Karena yang digambarkan di otak kita selama ini mungkin berkali-kali lipat, berjuta-juta kali lipat perbedaannya, kenikmatannya. Jadi kita sebagai manusia tidak akan bisa membayangkan seindah apa surga itu, geng, ya. Subhanallah. Nikmat sekali teman-teman. Ingat, jangan kerana konten akidah kita tergadai. Itulah. Di sini udaranya sangat menyala, abangku. Gila lu. يمكن أن يستعمل في أشياء كثيرة جدا مفيدة للإنسان وممكن أن يضعوا مقاطع تصور وصف الجنة كما ورد فهل هذا جائز؟ الجواب لا لأن الذي في الجنة لا يعلمه Nah, إلا hanya Allah yang الله. tahu. 9. 9. Muka artis. Wah, ini, geng. Sejak tahun Tiru muka 2024, artis. ramai selebriti dan pempengaruh Malaysia Okey. telah menjadi mangsa teknologi AI. Waduh. Wajah dan suara mereka diolah untuk mempromosikan produk Saya untuk buka kilang seluar boxer terbesar di Malaysia. yang mereka sendiri tak pernah sentuh. Kualiti corak cantik, lembut dan sejuk untuk hari ini ada promo RM20 Bahkan sampai-sampai suaranya pun sekarang juga guna suara AI dan itu sangat persis serupa sekali dengan pemilik suara asli artis tersebut, geng, ya. Jadi di luar sana itu ternyata ya ramai yang tertipu juga, geng. Ada yang digunakan untuk mempromosikan judi. Satu nasihat, kerap bermain. Lebih banyak anda bermain,
lebih banyak uang yang Anda boleh menang. Sejak bila Zizan Rozak menjadi seorang penjudi? Sejak bila? Hah? Astagfirullahaladzim. Nah, Harul Aming. Disebabkan paip air utama di gudang pecah, untuk menampung kos membaiki gudang, saya memutuskan untuk menjual kuali dengan harga RM79 sahaja. Dan kuali seharga RM79 dikarenakan gudangnya terkena pipe air. Ya, dari Harul Aming ini terdengar nggak masuk akal, geng. Itu juga yang digunakan untuk scam duit. Astagfirullah. Malah pemain badminton negara seperti Lee Chong Wei pun tidak terkecuali. Serius? Menjadi mangsa. Ya Allah. 我是李宗伟。昨晚 alamak, sama tampilannya. Baru-baru ini teknologi AI turut digunakan untuk menghasilkan ucapan daripada Agong dan Sultan dalam mempromosikan tawaran pelaburan palsu yang kononnya menjadikan keuntungan kepada orang ramai. Jangan sampai kita menjadi mangsa seterusnya. Bagi yang punya kan jangan terpedaya video AI guna image Sultan Pahang tawar bantuan kepada rakyat. Waduh, soalnya geng, ini yang pembuat AI ini gimana nasibnya sekarang? Apakah sudah tertangkap atau macam mana, geng? hutang dekat bank, hutang dekat Along, hutang dekat pajak gadai atau bantuan orang yang kena banjir, sila hubungi Datuk Abdul Majid. Kerana saya mempercayai beliau untuk menyalurkan dana bantuan cuma-cuma kepada warga negara Malaysia yang memerlukan bantuan. Waduh, ini gila betul sih, geng ya. Sampai apa ya, kemunculan AI ini benar-benar sangat menyeramkan, geng ya. Karena bisa apa ya, dengan mudahnya ini orang membuat video seperti ini, geng ya. Ini kalau orang yang tidak teliti, orang tua, warga emas, pakcik-pakcik, makcik-makcik di luar sana yang tidak begitu paham tentang teknologi, mereka bisa terperdaya, geng, betul tak? Beda dengan mungkin kita yang selalunya mungkin kena lihat sosial media, kita pasti paham lagi sedikit-sedikit membedakan ini video real atau AI ya kan, geng. Tapi aduh, ini gila sih, geng ya. Astagfirullahaladzim. So, gimana, geng? Boleh komen di komentar, geng. Ngeri betul, geng ya, AI zaman sekarang, geng. Betul lah, geng, apa yang dikatakan oleh Elon Musk, geng ya. AI lebih menakutkan daripada nuklir. Oke. Kita lanjut lagi, geng. Bantuan. 8. Dokter bersumpah. Baru ini kecoh di media sosial apabila seorang doktor pakar bedah ortopedik bernama Mahyudin mempromosikan produk penjagaan gigi jenama Lanzaf. Apa yang menakutkan di dalam video itu? Dr. Mahyudin siap bersumpah akan disambang putih. Saya bersumpah gigi longgar akan sembuh dalam masa 7 hari. Kalau tak berkesan, biarlah petir menyambar saya. Bagaimanapun, beberapa hari kemudian Dr. Mahyudin sendiri membuat pengakuan di media sosial rasminya bahawa dia tidak pernah terlibat pun dengan produk itu. Sebaliknya, video itu dihasilkan menggunakan jenaan AI dan dialih bahasa menggunakan voice cloning. Hari ini viral satu video klip yang menggunakan wajah saya menjual produk sampai bersumpah dengan nama Allah, sampai sanggup dipanah oleh petir. Jadi saya ingin menafikan bahawa saya membuat video ni, ia telah menggunakan wajah saya dan diubah menggunakan AI. Dan bila faktor semak pasal produk ini di media sosial, boleh dikatakan hampir kesemua videonya dihasilkan menggunakan jenaan AI. Korang sendiri boleh nampak kebanyakan suara doktor-doktor yang diambil untuk mempromosikan produk ini tidak selari dengan bibir mereka. Oke. Enggak gitu masalahnya sekarang aja, geng. Meskipun antara gerakan bibir dan suara tidak begitu sama, lama-lama teknologi AI kan semakin berkembang dan semakin sempurna nih, geng. Jadi nanti, geng, ini percaya dengan omongan saya, geng ya. Nggak tahu lah, geng, mungkin ya maybe setahun atau 5 tahun ke depan nantinya atau 10 tahun ke depan nantinya kita nggak akan bisa membedakan sama sekali. Meskipun kita paham ya, kita seorang IT, sosial media, kita nggak akan bisa membedakan ini orang betul atau AI karena hampir sempurna, geng. Ya Allah.
hari. Jika tidak berkesan, saya sanggup diusung masuk ke dalam keranda. Tolonglah jangan pergi jumpa doktor gigi, jangan tanam gigi, tak perlu. Hah? Jangan tanam gigi. Jadi, kalau korang ternampak produk ini, seeloknya elakkanlah dari membeli dan cari produk yang betul-betul dijamin oleh para doktor yang sah. Tuh, masih belum sempurna nih tampilkan gambarnya kan, geng. Tapi sudah ramai yang tertipu. Apalagi nanti setahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini benar-benar real sekali, nampak real, geng. 100% seperti manusia sungguhan, geng. Ya, percaya deh. 7. LA terbakar. LA terbakar. Oke. Dikejutkan dengan kebakaran yang sangat-sangat dahsyat berlaku di Los Angeles. Nah, ini sempat viral kan kemarin kan? Iya. Apakah AI juga? Walaupun ia berlaku di USA, namun ia disebarkan secara meluas di media sosial. Jadi faktor masukan dalam senarai kali ini malah punyalah pelik kebakaran yang berlaku selama 24 hari berturut-turut ini, sehinggakan ramai yang tertanya-tanya pada masa itu apa yang menyebabkan kebakaran tersebut berlaku. Pada masa itulah kita boleh nampak terdapat pelbagai video jenaan AI telah dihasilkan. Antaranya adalah seperti video burung membawa kayu api dan burung yang boleh menyemburkan api. Malah terdapat juga video yang mendakwa papan tanda Hollywood turut terbakar dalam insiden itu, masjid terselamat dan macam-macam lagi. Walau bagaimanapun, semua video-video yang korang tengok ini sebenarnya cumalah jenaan AI. Tapi bagi fakta yang paling pelik adalah tuduhan yang mengatakan kebakaran di LA berlaku disebabkan oleh ChatGPT yang menjadi punca ketiadaan air untuk memadamkan api. Walaupun teori itu nampak macam logik, namun ketiadaan air itu adalah disebabkan oleh tekanan air rendah akibat penggunaan yang berterusan. Walaupun ChatGPT tak salah, namun ia boleh mendatangkan bahaya seperti dalam tajuk yang seterusnya. Aduh. Oke. 6. Tiru soalan. Seperti kita tahu, isu plagiat atau bahasa mudahnya ciplak merupakan masalah yang sering berlaku di kalangan pelajar sekolah dan universiti, dan masalah ini telah pun berlaku sejak dahulu lagi. Siapa nih dari kalian? Ayo geng, terus terang saja sama saya geng ya. Siapa ya di antara kalian ketika masa sekolah dulu melakukan benda-benda yang seperti ini geng ya? Hal-hal seperti ini siapa? Boleh komen. Namun dengan wujudnya teknologi AI seperti ChatGPT, masalah ini semakin menjadi-jadi dan membimbangkan. Pada tahun 2024, Majlis Keselamatan Negara telah menerbitkan sebuah artikel bertajuk "Bahaya AI disalahguna. Pelajar sudah pandai guna AI, jawab soalan." Dalam artikel itu memudahkan banyak aturan dari pelbagai institusi pendidikan mendakwa pelajar-pelajar ini menyalahgunakan teknologi AI untuk copy dan paste jawapan. Baru-baru ini viral sebuah hantaran di mana seorang pelajar seolah-olah merendahkan pensyarah yang memberi tugasan, di mana mereka mendakwa semuanya boleh diselesaikan menggunakan ChatGPT. Sampai yang premium ya tersebut telah mendapat banyak kecaman dari rakyat Malaysia. Nah, itu dia geng ya. Ini aku baru kepikiran nih geng. Betul juga geng ya. Jadi dengan seperti itu anak-anak ya, adik-adik kita di sekolah ini gak perlu belajar dong. Mudah, senang aja jikalau ada tes ya, ada satu ujian ya yang diberikan oleh cikgu misal geng ya. Tinggal buka ChatGPT atau mungkin mereka ada homework ya. Saya kasih pekerjaan rumah, tugas ya, dikerjakan di rumah. Tak payah pusing-pusing, tinggal buka ChatGPT, di sana sudah lengkap geng, tertulis ya macam mana penyelesaiannya dan sekaligus jawabannya. Alamak. Nah ini, alamak lahir generasi sampah AI untuk memudahkan. Ya iya. Astagfirullah. Dan kalau korang nak tahu, perkara ini turut menjadi masalah yang membimbangkan seluruh dunia. Cuba korang bayangkan, sekiranya korang lulus dengan cemerlang. Iya, semuanya bisa boleh lulus ya. Awak diterima untuk bekerja di tempat kami. Kan?
kerana senang menggunakan AI. Macam mana pula dengan keberkatan hasil gaji yang kurang akan dapat nanti? Na'udzubillah min zalik. Jawabnya, bila kita tiru, maka hukumnya haram, berdosa, dicatat oleh malaikat sebelah kiri kita. Aduh. Kemudian bila-bila kita pun bekerja lah dengan CJ tu, maka kita tengok kerja kita halal, rezeki kita halal. Tapi berkat, tidak ada keberkatan atau kurang keberkatannya kerana bersumberkan daripada CJ yang ada sedikit syubhah dalamnya. Bukan semua kita jawab betul, ada jawapan yang kita tiru. Jadi kan akhirnya sama dengan kita berbuat curang kan, geng? Ya Allah, AI betul lah kata Elon Musk, geng, lebih seram daripada nuklir, geng ya. 5 Ka'bah diolah. Ini paling gila nih. 4, Presiden Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengumumkan mereka telah membawa masuk robot kecerdasan pintar AI sebagai kaunter bergerak untuk menjawab sebarang fatwa atau persoalan berkaitan agama. Walau bagaimanapun, di sebalik memudahkan para jemaah, terdapat juga perkara yang sangat-sangat menakutkan berlaku di sebalik penggunaan AI ini. Cuba korang tengok video ni. Alamak, ini gila sih ini. Astagfirullah. Kaum pelangi berjoget-joget di samping Ka'bah, geng. Ini gila, ini seram betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Video-video yang korang nampak ini sebenarnya merupakan video dihasilkan oleh AI yang berlatar belakangkan Kaabah. Selain video ini telah mencemarkan kesucian Masjidil Haram, ia juga mampu menyebarkan fitnah ke seluruh dunia. Ada juga yang membincangkan isu penggunaan kamera di dalam Masjidil Haram yang dahulu sangat-sangat ketat, tetapi kini seolah-olah sudah tidak terpakai untuk mengelakkan fitnah. Namun bagi Faktau secara peribadi, itu bukan handphone semua, geng. Itu bukan punca utamanya. Itulah. Itu bukan akar kepada masalah ini. Astaghfirullahalazim. You could use AIs to educate you about Islam, but you can also use it to build machines that people, machines that do other disastrous things, cause fasad in the land and so on. So it's really up to us to use the benefits of AI to help us grow better. Jadi sampai-sampai ya memang bukan satu hal yang hal yang rahasia, geng. Ini jadi rahasia umum ya, dimana hampir semua rakyat di seluruh dunia ya ketika melakukan haji atau umroh, mereka selalu menggunakan handphone, dan handphonenya itu mungkin selfie, mungkin mereka update status dengan mengambil gambar Ka'bah itu, geng. Jadi hampir semua rata-rata orang ya atau jamaah itu pasti mereka membawa handphone, dan itu susah untuk dicegah, geng ya. Astagfirullahaladzim, misalnya tadi aku cukup terkejut ya, ada kaum pelangi ini, geng, berjoget-joget di samping Ka'bah. Lalu ada juga seperti arak-arakan orang Kristen ya di samping Ka'bah. Ini kan sama dengan menimbulkan fitnah kan, geng. Ya Allah, ini seram betul, geng ya, serius ya. Oke. Next kita lanjut lagi, geng. 4. Lukisan diciplak. Sekitar Mac 2025, satu trend pelik tiba-tiba meletup di seluruh dunia. ChatGPT digunakan untuk hasilkan lukisan AI dengan studio Ghibli yang sangat ikonik. Dan bukan saja viral di Malaysia, malah hampir setiap sudut dunia dipenuhi dengan karya digital yang diinspirasikan daripada Ghibli. Studio Ghibli adalah studio animasi legenda yang menghasilkan filem terkenal seperti My Neighbor Totoro. Nah, kalau kita membicarakan tren ini, geng ya, yang dulu sempat viral, geng ya. Siapa dulu yang pernah membuat tren ini? Nah, ya kan, pasti kalian semua, geng ya, yang nonton video ini mungkin, geng ya, pernah membuat tren seperti ini. Karena saya pun juga pernah, geng, membuat tren seperti ini, geng ya. Karena nampak unik, nampak lucu kan, geng ya. Tapi itulah. So, gimana, geng? Pernah nggak ya? Boleh komen. Spirited Away. Nah, ya. Kiki's Delivery Service. Ya. Dan yang paling sedih adalah Grave of the Fireflies. Namun di sebalik populariti trend ini, ada yang mula rasa tidak puas hati
ramai peminat Ghibli kecewa kerana merasakan trend ini menghina karya agung studio tersebut. Mereka mendesak Hayao Miyazaki supaya campur tangan dan ambil tindakan undang-undang terhadap penggunaan AI. Menariknya, video lama Hayao Miyazaki yang menunjukkan reaksinya terhadap teknologi AI viral semula. 極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。 Coto mati. 極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 Walau bagaimanapun, studio Ghibli masih belum keluarkan kenyataan rasmi, termasuklah Lego, Pop Art dan Minecraft yang juga mengalami situasi sama apabila gaya mereka digunakan tanpa kebenaran. Namun baru-baru ini, Disney dan Universal mula ambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang berjana gaya seni dan logo mereka tanpa izin. Adakah ini akan membuka ruang baru untuk perbincangan tentang hak cipta dan teknologi? Apa pendapat korang? Nah, kalau berbicara tentang gambar AI, geng, kalau kalian perasan ya, gambar profile channel ini pun juga saya gunakan gambar AI, geng. Nah, kalian coba lihat ya, lihat di bawah video ini, geng ya. Alamak. So ya, karena menurut saya itu satu hal yang menarik, geng ya. Itu. So, ada yang pernah buat, geng? Boleh komen, geng ya. Tiga. Mereka grafik. Seperti kita tahu, dengan kewujudan AI, banyak gambar-gambar yang sebelum ini memerlukan kemahiran mereka grafik. Oh ya. Dihasilkan dengan hanya memasukkan prompt atau arahan. Walau bagaimanapun, timbul pula persoalan, adakah teknologi ini mampu menggantikan mereka grafik? Ya. Kita tengok di Malaysia, ada banyak masalah yang timbul mengenai reka bentuk poster yang menggunakan AI ini. Itulah. Sebagai contoh, ketika sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-67, poster rasmi untuk sambutan itu telah dikritik hebat. Sebab kalau korang tengok betul-betul, latar belakang KL tu Menara Berkembar Petronas jadi kembar tiga. Malah pada gimana ceritanya itu? Ini, sebuah syarikat akhbar tempatan memohon maaf apabila reka bentuk bendera pada muka depan akhbarnya yang dihasilkan dengan AI berbeza dengan bendera Malaysia. Baru-baru ini pun imej bergambar pada laporan analisis SPM turut mengandungi bendera Malaysia yang tak cukup sifat. Dan faktor pernah ceritakan pasal kes ini dalam video shots. Keputusan peperiksaan SPM yang diedarkan semalam tu, korang nampak tak? Nah, ya. Kesimpulannya, walaupun teknologi AI mempunyai kebolehan untuk menghasilkan reka bentuk sesuatu gambar, namun ia masih belum mampu menggantikan sepenuhnya sentuhan manusia, terutamanya dalam aspek ketepatan, sensitiviti budaya dan pemahaman konteks tempatan. Tapi permasalahannya adalah karena mungkin belum sempurnanya itu kan saat-saat ini, geng. Seperti yang saya katakan tadi, geng ya. Kemungkinan nanti next, geng, tak pastilah, geng, itu bila, geng, one day pasti sangat sempurna, geng ya, dan sangat presisi dan jauh lebih bagus daripada buatan manusia, geng. Ya kan? Itu yang seram, geng ya. Astagfirullah. Dua. Kereta kabel. Seperti kita tahu, AI mampu menjana sesuatu yang tidak ada kepada ada, kan? Contohnya macam video Kuala Lumpur bersalji ini. Ya. Namun baru-baru ini viral satu video kononnya terdapat kabel kar telah dibina di sekitar kampung Kuak Hulu, puncak Gunung Lang, Perak. Kita memenuhi kawasan ini untuk merasai sendiri pengalaman Kuak Skyride. Gunung Lang kini jadi tarikan utama Pengkalan Hulu. Kuak Skyride menghubungkan Pengkalan Hulu dengan Gunung Baling. Sekali tengok, memang video ini nampak macam betul. Tapi jika kita perhatikan betul-betul, bila sampai sini. Ayah, kaulah insan yang tunjuk langit. Ayah, kaulah insan yang tunjuk langit dulu, bro. Hari ni apa ni? Kita bersama pengunjung dari Thailand yang datang secara berkumpulan. Excited nak naik kabel car? Ya, sangat seronok. First time di Malaysia. Orang Thailand fasih cakap Melayu. Apa benda nih, weh? Ya mungkin ada lah, geng ya, orang Thailand, ya Thailand yang dekat-dekat dengan Kelantan. Tapi ini, waduh. Video ini sebenarnya dihasilkan oleh AI. Walau bagaimanapun, menurut perkongsian di media sosial, terdapat sepasang suami isteri warga emas yang tertipu dengan video tersebut. Kan udah saya bilang kan tadi, geng ya,
korbannya, mangsanya itu biasanya yang cukup mudah tertipu itu adalah orang-orang tua, warga emas, dan seperti ini. Weh, sumpah aku terkejut gila. Adalah pasangan ini dah tua, datang check-in hotel loh, geng, ya. Dan diorang tanya, dah kau udah naik ke? Ingat diorang melawak aja. Aku cakap lah sibuk-sibuk dah cakap naik-naik. Pas tu dia kata, Pak Cik datang nih dari KL, datang sini naik cable car, geng, ya. Astagfirullah kan. Jadi itulah, geng, susah membedakan ini real atau tidak, ya kan, terutama untuk warga emas, orang-orang tua, geng, ya. Video AI ni viral. AI sampai kan ada pasangan warga emas ni dah booking hotel dekat Penggalan Hulu untuk pergi. So maksudnya makcik dengan pakcik ni memang booking hotel lah. Dia walk in first. Oh dia walk in. Makcik tu betul-betul kan dia kata yalah naik ke bekal tu lah. Pun ada cik. Okey. AI je lah. Dia macam tak percaya. Katalah tu pakcik tengok kat luar tu kata sunyi je. Kalau ada kain bakar betul. Dan masih ada pekan ni kata. Pakcik tu kata orang ni ya Allah. malam siang kan. Bukan malam. Tapi pakcik tu tetap yakin tau dia kabel car kat sana tu. Alah kesian. Malah kasihan, geng. yang mengadu datang ke Perak dengan menyewa 3 buah van untuk bawa keluarga bercuti. Tapi bila sampai barulah mereka tahu semua itu hanya ilusi yang direka oleh AI. Kesian kan? Astagfirullah. Macam tempat percutian luar negara. Okey, kami dah pun sampai di kaki Gunung Baling. Jumpa lagi di lain masa. Sila komen tempat anda kalau nak. Ngapain makcik? Hah? Kalian dari sini kita sudah bisa melihat bohongnya kan, geng, ya. Kita lihat lagi. Nah, ini. Sila komen tempat anda kalau begitu terseronok ya, begitu senangnya kan, geng, ada tempat baru. Ya sampai-sampai ada makcik ini melakukan freestyle, geng, ya. Aduh. Ya, ini serius bahaya gila nih, geng, ya, AI nih, geng. nak kami ke sana. Satu. AI Brain Rot. Oke. Sebelum kau ceritakan kepada ibu ini, ada teman-teman korang boleh share apa yang fakta bakal kongsikan ini. Oke. Disclaimer ya. Korang pernah tak tengok watak ini? Oh iya. Tralala. Ini Bombardiro Crocodilo. Jujur, geng, saya tanya soalan ya. Anak-anak kalian ya yang punya adik-adik di rumah pernah nonton ini nggak? Pasti pernah, yakin saya. Karena anak saya pun juga biasanya ya terkadang mereka nonton ini, geng. Oke, apa masalahnya? Ini sahur. Nah, ataupun ini. Oke. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Kalau korang nak tahu, watak-watak ini dikenali sebagai Italian Brain Rot, iaitu salah satu meme internet yang mula viral di Malaysia baru-baru ini. Apa yang lebih menakutkan? Apa tuan? First time ke main kat KL? Tralalero tralala. Oh, you ni lah yang famous punya Italian Brain Rot. Watak-watak yang dijana oleh AI hasil campuran antara haiwan dan objek ini mempunyai jalan cerita dalam bahasa Itali, dan bila faktor semak semula terjemahan untuk maksud tersebut melalui link yang dikongsikan oleh Cikgu Zul ini. Hah? Serius? Astaghfirullahalazim, penuh dengan kata-kata kesat dan tidak senonoh terhadap Allah. Sama juga dengan Bombardiro Crocodilo yang akan membawa maksud yang tidak boleh faktor ceritakan agar sesuai untuk tontonan. Namun, adakah terjemahan ini benar? And there's some Italian words in the background that's called Italian brain rot. And I only just discovered that some of the meanings behind what they are saying is absolutely absurd. Have a look at this. Trallallero trallallà. Nah. If you translate that, it literally translates to And there's another one that is clearly talking about in Palestine. And a lot of Muslims send this to each other. So as Muslims, we must check what we are sending and what it means. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from kufar. Kerana seperti semua sedia maklum, Wikipedia ini boleh disunting dan korang boleh tengok maklumat siapakah yang melakukan suntingan itu. Tetapi kenapa titik fokus utama mereka penghinaan kepada Islam? Na'udzubillah min zalik. Pastikan korang perhatikan betul-betul apa yang anak buah ataupun adik kita sedang tonton. Bombardiro Crocodilo, trepidro, roba tarima, un sabor bermata
Ini serius aku speechless geng dengan informasi terakhir yang diberikan oleh admin Faktor Channel geng. Aku gak nyangka geng, ternyata sampai sejauh itu geng ya. Ih gila ini seram geng, seram serius ya. Jadi mungkin pelajaran bisa kita petik sekarang adalah terutama video yang pertama ini geng ya. Jadi untuk adik-adik kita, anak-anak kita di rumah jangan boleh nonton ya, karena itu adalah penghinaan untuk Islam ya. Ini aku baru tahu nih geng, astagfirullah. Ya cuman geng boleh komen di ruang komentar. Ternyata memang itulah ya, betul, sangat betul. Aku sokong 100% ya apa yang dikatakan oleh Elon Musk geng ya. Ternyata AI itu lebih seram daripada nuklir geng ya, karena bisa menimbulkan bahaya, fitnah, kebohongan geng ya, dan bisa menggantikan seorang yang bekerja sebagai desainer geng ya. Itu ya mungkin sekarang masih belum sempurna, tapi nanti kemungkinan ya one day AI tersebut akan bisa menjadi sempurna geng ya, lebih bagus buatannya daripada buatan manusia geng. Astagfirullah. Ya gimana geng menurut komen kalian ya, boleh komen di ruang komentar. Aku jujur aku speechless nih geng sekarang geng ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata saya ya selama ada di video ini geng ya. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love Indonesia. Bye-bye geng.